Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, ibadah sholat sunnah-sunnah kita, amalan-amalan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, sampai kepada kita semua. Surah An-Nur. Kita akan memasuki ayat 4 dan kita akan membacanya sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa bacaan yang perlu kita perhatikan kembali, yaitu di bacaan mad wajib muttasil. Kemudian kita berhenti di tempat yang memang tidak ada wakaf, tidak ada tanda wakaf. Sebagaimana kita ketahui, panjangnya mad wajib muttasil 5 harokat. Karena wajib berarti tidak boleh kurang, tidak boleh henti. Berbeda dengan mad jaiz mufasil. Yang kedua, karena napasnya misalnya pendek dan kita berhenti di bukan wakafnya, maka berhentilah pada kalimat yang sempurna, pada lafaz yang sempurna, jangan sampai di tengah lafaz. Kemudian diulangi kembali dengan awal kalimat tersebut. Contoh mad wajib muttasil misalnya, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. 5 harokat, itu mad wajib muttasil. Kemudian kita berhenti karena nafasnya habis di syuhada, boleh. Misalnya dari walladzina sampai syuhada kita berhenti karena habis nafasnya. Kalau panjang ya syukur-syukur sampai ke wakaf jaiz misal. Ini contoh misal saya karena pendek nafasnya jadi berhenti di tempat yang bukan wakaf.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. Ulangi dari ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Seperti itu. Seperti itu. Ya alhamdulillah, kita tentukan tajwid di ayat kelima, Pak. Innal ladzina dzi termasuk mad tabi'i hukumnya. Mad tabi'i, kalau illa ada tasdidnya, illalnya alif lam syamsiyah. Innal ladzina mad tabi'i bu mad tabi'i mim iklab ya, mim iklab, mim ba'di dzalika wa aslahu matabi fa in gunnah syadda fa inna Allaha ghafurur rahim. Mad alif disukuh. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitan, dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Walladzina yarmunal muhsanat, walladzina, dan orang-orang yang yarmuna menuduh al-muhsanat, perempuan-perempuan baik yang berzina, perempuan-perempuan baik yang berzina. Tsumma lam ya'tu, kemudian tidak mendatangkan mereka bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksinya. Fajliduhum, maka cambuklah mereka 80 jaldah, 80 cambukan. Wala taqbalu lahum, dan janganlah engkau terima bagi mereka syahadatan abadan, kesaksian mereka selamanya, karena memang tidak mendatangkan saksinya dia sendiri. Wa ulaika, dan mereka itulah mereka itu al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Sebegitu hati-hatinya ketika qadhi misalnya memutuskan hukuman kepada orang yang berzina. Jadi di sini ayat lebih menjelaskan kembali syarat bagi orang yang tertuduh dengan berzina atau karena berzina itu memang harus ada saksi, 4 orang saksi. Di dalam fikih-fikih itu ditentukan 4 saksi tersebut harus betul-betul melihat, tidak boleh karena ecek atau katanya 4 orang saksi ini, kamu melihat, ya saya melihat, kamu enggak, kata dia, kamu kata dia, kamu kata dia, tidak dikatakan saksi, tidak harus melihat. Jadi mungkin satu orang yang bersaksi ini kalau ingin memperkuat saksinya, ajak yang lain, tuh tinggali, datang lagi, ajak lagi, tuh lihat, misalnya seperti itu, sampai 4 orang, maka dianggap sah persaksian mereka dengan 4 orang bahwa si fulan dengan fulanah itu berzina. Nah sekarang mungkin terjadi ada orang yang berzina, orang yang dituduh berzina, adalah perempuan yang baik, perempuan yang baik-baik dituduh berzina. Kalau dia menuduh berzina, ya tetap harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, maka hukuman orang yang mengaku dia bersaksi, punten, walaupun 1 orang, aliman ningali kieu tuh, lihat, ieu cerah, maka dihukum tetap karena orang saksi itu.
Bagaimana kalau bentar, sekarang kan teknologi canggih ya. Ini foto, ini film, tak seorang film durasinya sekitar 5 menit. Padahal lama misalnya 5 menit saja. Ditengali kumaha gitu, ke kumaha. Pokoknya harus jelas. Jadi ide holonya harus jelas. Kalau hanya karek buka baju mah belum dikatakan saksi untuk berzina, bisi bobodoan. Jadi harus betul-betul dilihat. Nah, dalam fikih sama seperti itu. Dilihat, dibilang, diperlihatkan. Sampai ke keluar, tak zina. Atau kalau di medsos disebarkan, dipiralkan lebih dari 4. Bisa 1.000 orang, bisa 1 juta orang. Iya. Padahal benar itu. Benar. Apakah bisa jadikan saksi? Nah, karena film itu benar apa adanya, kecuali ya ada tambahan mungkin diperiksa kembali kebenarannya, keakuratannya, boleh. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Permasalahan yang kedua, dulu Nabi itu paling gak suka dengan berita-berita tentang itu. Nabi paling gak suka. Jadi ketika ada orang yang mengaku, ya Rasul saya berzina, benar, ya balik dipikir-pikir salah. Datang sampai ke beberapa kali itu dia menangis, ingin bertobat, ingin dirajam, saksinya ada, sebagainya. Udah. Yang ketiga, kewajiban kita dalam hadis-hadis Bulughul Maram itu harus menutup aib orang lain. Saya kira-kira kurang mau apal sorangan, tong dibejakeun ka batur. Jadi persaksian itu harus melihat dengan sendirinya. Jadi unsur dosa kepribadian itu mutlak zina itu. Tapi kalau kita misalnya menuduh seseorang itu karena berzina, persaksian yang kurang dari 4 saksi, di sini disebutkan sampai 5. Jadi hukumannya dicambuk sampai 80 kali. Dan persaksian sendirinya itu tidak akan diterima. Jangan diterima abadan selamanya. Maka mereka itulah, siapa mereka yang dimaksud sini yang menuduh? Al-fasikun, orang-orang yang fasik. Tutup sendiri. Ya Allah, si fulan berzina. Udah, doakan semoga bertobat. Jadi unsur pribadinya harus jelas ya, kemaksiatan zina itu. Mengakui betul saya berzina. Seperti zaman Rasulullah, perempuan yang berzina kan mengaku sampai beberapa kali baru dirajam. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang tabu yang bertobat min ba'di dzalika, setelah menuduh perzinahan tersebut, menuduh zina perempuan-perempuan yang baik. Waslahu, dan islah harus disampaikan kembali. Saya cuma sendiri, karena sendiri saksinya saya gak kuat, berarti saya fasik, saya minta maaf. Sampaikan ke khalayak bahwa perkataan saya itu apa adanya, tapi karena saya tidak mendatangkan 4 saksi, hanya saya sendiri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pertobatan itu, maka tidak dikatakan fasik, tetapi hukuman fajridu itu dilaksanakan kalau yang korban yang dituduh itu belum memaafkan. Kan dalam kisah seperti itu. Kalau memaafkan yang tertuduh, ya nggak apa-apa, ini urusan pribadi, saya maafkan, saya cabut tuduhannya terhadap saya, laporan saya juga saya cabut, selesai Pak, tidak perlu disambut. Tapi kalau misalnya, tapi saya minta tebusan yang lain, biaya yang lain, karena saya sudah dicemarkan namanya, saya minta 15 juta, kasih 15 juta. Kumaha lamun bener, dalam Al-Quran kan harus 4 saksi ya. Akhirnya kamu gak kuat, cek zina teh, kamu gak
kuat menuduh aku. Selesai di situ. Gak apa-apa, aku maafkan. Kok tidak akan melaporkan, selesai kasus. Sah berdosa. Yang dosa ini aja, yang berzinahnya saja udah. Yang menuduh karena sudah Islam, sudah bertaubat, selesai di situ. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah dengan pertaubatan orang yang menuduh tersebut Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak sekalian, dua ayat yang kita baca ini munasabah dengan tiga ayat sebelumnya tentang perzinahan sebagainya. Bahkan munasabah dari surah An-Nur dengan surah Al-Mu'minun, bermunasabahnya itu dengan ayat-ayat awal surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun tentang orang-orang yang beruntung itu, Pak, apa salah satunya? Dia menjaga kemaluannya. Nah, di surah An-Nur ternyata ada orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya sampai berzina. Dari perbuatan zinahnya ada juga orang yang bisa dikatakan berdosa, bahkan bermaksiat, serta wajib dihukum qisas. Siapa mereka? Orang yang menuduh berzina tanpa saksi, tanpa 4 saksi, maka ada hukuman. Bahkan disebut oleh Allah fasiqun, orang yang fasik. Kabayang Pak, anu cana naon, kurang diubah aibnya, diubah, dia ngomong ke, kita ngomong ke dosa. Betul, benarnya saja itu riba disebutnya. Kalau salah, kata Pak Haji Dedi tadi, fitnah lebih kejam dari apapun. Nyari hati anu dituduh ke komedi sebar luas. Maka hukum sosialnya kasihan, akan dikucilkan, akan dijelek-jelekan oleh semua orang. Itu Pak. Ya, tentang zina. Kemudian perihal orang yang zina maka menikahnya dengan orang berzina kembali. Di sini ada beberapa hadis, salah satunya adalah ada hadis yang dhaif. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis, hadis yang ada di sini adalah barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikahlah dengan orang-orang yang merdeka. Hadis itu dhaif, hadis ini dhaif. Jadi orang yang berzina kemudian dia tidak menikah dengan orang yang dizinahinya, maka itu menjadi kebebasan. Dalam hadis ini disebutkan Ibnu Katsir. Cuman sayangnya hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan hukum di situ tidaklah wajib, tetapi umumnya orang yang dizinahi akan meminta pertanggungjawaban, dan kita bisa melihatnya seperti itu keadaan. Nah, ini akan menjadi apa? Menjadi hukum taksis, tafsirul ayat bil hadis. Mungkin ada tafsirul ayat bil ayat misalnya, sehingga menjadikan ayat tersebut ditaksis. Atau mungkin ada ulama yang menyebutkan itu dinasakh. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau menurut saya kembali afdoliyahnya ya jangan sampai menikahi pelacur misalnya, jangan sampai. Insyaallah ini akan menjadi perbincangan yang cukup panjang karena perlu rujukan yang jelas,
hadis yang jelas untuk menjadikan ayat itu ditaksis. Apakah memang harus seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang mau menambah dari keterangan dua ayat 4 sampai ayat 5 ini? Kalau tidak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, istighfar dulu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim li kulli dhanbin. Astagfirullah, 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 astagfirullah li kulli dhanbin. Sirriha wa alaniyatiha. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 li wa li walidayya wa li ashabi al-huquqi wa jibati alayya wa li sayyidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.